Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawafil Fadilah. NIM saya 25 19 04 10 10 04. Saya dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Jember, Kampus Vokasi Jubung. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia tentang pengertian siklus Carnot. Untuk yang pertama yaitu pengertian siklus Carnot atau ideal. Siklus Carnot adalah siklus termodinamika ideal yang digunakan sebagai standar tertinggi efisiensi bagi semua mesin kalor. Diperkenalkan oleh ilmuwan Prancis bernama Nicolas Leonard Sadi Carnot pada tahun 1824. Siklus ini menggambarkan bagaimana energi panas atau kalor dapat diubah menjadi energi mekanik atau kerja dengan efisiensi paling tinggi tanpa adanya kerugian energi seperti gesekan atau perpindahan yang tidak sempurna. Siklus ini disebut ideal karena semua proses di dalamnya dianggap reversible. Artinya, proses tersebut bisa dibalik arah tanpa kehilangan energi. Dalam kenyataannya, tidak ada mesin nyata yang sepenuhnya reversible. Tetapi, siklus Carnot sangat penting karena menjadi tolak ukur atau benchmark bagi semua sistem termal. Siklus Carnot terdiri dari 4 proses utama, yaitu untuk yang pertama, proses 1 kedua atau ekspansi isotermal dalam bahasa Inggrisnya yaitu isothermal expansion. Gas bekerja pada piston sambil menyerap panas dari reservoir suhu tinggi secara isotermal atau suhu tetap. Karena suhu konstan, energi dalam tidak berubah dan seluruh panas yang masuk diubah menjadi kerja. Untuk rumusnya ada di sini. Dan yang kedua yaitu proses 2 ketiga ekspansi adiabatik atau adiabatic expansion. Gas terus mengembang tanpa menerima atau melepaskan panas, sehingga suhu gas turun dari TH ke TL energi. Energi dalam berkurang karena sebagian energi digunakan untuk melakukan kerja, rumus hubungan suhu volume. Dan proses ketiga, keempat yaitu kompresi isotermal atau isothermal compression. Pada tahap ini, gas dikompresi pada suhu tetap sambil melepaskan panas ke reservoir suhu rendah. Untuk rumus kerjanya ini ya. Dan yang keempat yaitu proses 4 ke 1 atau kompresi adiabatic compression. Gas dikompresi kembali secara adiabatik hingga suhu naik lagi, mengembalikan gas ke kondisi awal, hubungan suhu volume. Satu siklus penuh menghasilkan kerja bersih yang diperoleh dari selisih antara panas masuk dan panas keluar. Ini rumusnya. Dan efisiensi termal siklus Carnot diberikan oleh rumus sederhananya ini. Manfaat mempelajari siklus Carnot. Mempelajari siklus Carnot memiliki manfaat yang besar, terutama dalam bidang teknik mesin dan energi. Beberapa manfaat utamanya antara lain yang pertama yaitu sebagai dasar teori mesin kalor dan pendingin siklus Carnot menjadi model ideal bagi semua mesin pembangkit tenaga dan sistem pendingin atau refrigerator. Setiap siklus nyata seperti Rankine, Otto, Diesel, atau Brayton merupakan versi yang lebih praktis dari konsep Carnot. Untuk yang kedua yaitu menentukan efisiensi maksimum yang mungkin. Siklus ini membantu insinyur memahami batas efisiensi termodinamika. Tidak ada mesin yang bisa melampaui efisiensi Carnot untuk 2 suhu kerja tertentu. Dan yang ketiga yaitu panduan dalam desain mesin dengan memahami siklus Carnot. Insinyur dapat merancang sistem yang lebih hemat energi seperti turbin gas, mesin uap, dan sistem pembangkit listrik. Dan yang keempat yaitu pemahaman konsep reversibilitas dan entropi dalam studi termodinamika. Lanjut, siklus ini menjelaskan konsep entropi
dan arah alami proses energi. Yang penting untuk memahami kerugian energi atau irreversibilitas di dunia nyata. Dan yang kelima yaitu penerapan dalam teknologi energi bersih. Prinsip Carnot digunakan dalam pengembangan teknologi seperti heat pump atau pompa panas, energi surya termal, dan sistem cryogenik yang membutuhkan kontrol suhu tinggi dan rendah secara efisien. Untuk yang terakhir yaitu contoh soal beserta jawabannya. Untuk contoh soalnya yaitu sebuah mesin Carnot bekerja antara dua reservoir panas dengan suhu reservoir TH-nya yaitu 600 Kelvin dan TL-nya yaitu 300 Kelvin. Jika mesin menerima panas Q yaitu 1000 Joule, hitunglah yang untuk A itu efisiensi mesin Carnot, B besarnya kerja bersih yang dihasilkan, dan C panas yang dibuang ke reservoir dingin. Untuk yang A yaitu gunakan rumus efisiensi. Rumusnya N sama dengan 1 kurangi TL per TH. Jadi N 1 dikurangi, angkanya kita masukin 300 per 600, hasilnya yaitu 0,5 sama dengan 50%. Nah, untuk yang A jadi efisiensinya yaitu 50%. Habis itu yang B besarnya kerja bersih yang dihasilkan. Untuk yang B kita pakai rumus kerja bersih yaitu N sama dengan B bagi Q1. Langsung saja kita angkanya masukin ya. Sebelum itu kan kita kan mencari W ya kerjanya. Jadi W N-nya dikali Q1. N-nya itu kan yang ini, yang 0,5. Jadi dimasukin 0,5 dikali 1000. Hasilnya 500 Joule. Dan untuk yang C yaitu panas yang dibuang ke reservoir dingin. Untuk yang C kita pakai rumus ini. Q1 sama dengan Q2 plus W. Nah, berhubung yang dicari itu panas yang dibuang, berarti Q2-nya langsung saja kita tulis Q2 sama dengan Q1 dikurangi W ya. Langsung saja kita masukin untuk Q1-nya yaitu 1000 dan W-nya itu 500. Jadi hasilnya yaitu 500 Joule. Untuk yang A itu efisiensinya 50% dan yang B itu kerja bersihnya 500 Joule dan yang panas yang dibuang itu sama, hasilnya 500 Joule. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.